Halo penonton Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Karen Poru di Suara Karen. Kali ini, saya akan membahas tentang beberapa kasus pencabulan yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama lain. Bukan hanya kasus ustadz-ustadz saja yang saya buka, tapi kali ini saya akan mengupas kasus-kasus pencabulan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pendeta dan seorang bruder. Sebagai seorang yang juga bertuhan, tentunya segala tindakan asusila yang saya suarakan tidak memandang agama. Karena untuk saya pribadi, mereka yang melakukan kejahatan asusila tidak pantas disebut orang yang bertuhan. Pendeta bernama Benyamin Sitepu di Medan, Sumatera Utara, mencabuli 6 orang siswi di sekolah yang dipimpinnya. Seluruh siswi yang dicabuli masih di bawah umur. Dalam aksi bejatnya, dia mencabuli murid-muridnya di ruangan kerjanya. Sempat juga ada murid yang dibawa ke kamar hotel dan dipaksa melakukan oral seks. Benyamin Sitepu dituntut 15 tahun penjara oleh jaksa. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Medan, Richard Sihombing, mengkonfirmasi tuntutan itu. Kasus bejat pendeta Benyamin Sitepu ini terungkap pada bulan Maret 2021. Atas perbuatannya terdakwa dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda 60 juta yang bila tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Buat saya, orang ini lebih bejat daripada binatang. Bejat sekali, rasanya 10 tahun itu terlalu ringan untuknya. Satu lagi kasus yang akan saya bahas di sini adalah si kelelawar malam. Bahasa kerennya Batman Cabul atau biarawan cabul. Seorang biarawan gereja di Depok, Jawa Barat. Lucky Ngalngola alias Bruder Angelo asal Filipina. Angelo pertama kali dilaporkan ke polisi pada 13 September 2019. Karena diduga mencabuli 3 anak yang dia asuh di panti asuhan Kencana Bejana Rohani, panti asuhan yang ia sendiri kelola. Angelo sempat ditahan pada tahun 2019 silam, namun berujung bebas karena polisi tidak mampu melengkapi berkas pemeriksaan selama 3 bulan. Jangka waktu penahanan. Anak-anak korban pencabulan itu disebut sudah terpencar karena panti asuhannya bubar. Begitu ia ditangkap. Polisi juga mengalami kesulitan mengumpulkan barang bukti dan keterangan korban. Setelah bebas, Angelo dikabarkan telah memiliki panti asuhan baru. Luar biasa. Pada September 2022, publik kembali mendesak Polres Metro Depok untuk membuka kasus pencabulan yang pernah menjerat Angelo. Ternyata lagi-lagi dia melakukan pencabulan-pencabulan seperti kasus Hap-Hap. Penonton ingat kan? Akhirnya 7 September 2020 tim kuasa hukum mendampingi pelapor untuk membuat laporan baru atas kasus yang sama ke Polres Metro Depok. Kejadian dengan 1 korban dan 3 saksi pencabulan oleh Batman ini terjadi di kantin pecel lele. Ternyata Batman suka hap-hap lele juga ya, kurang ajar. Lalu dia juga pernah mencabuli korban di dalam mobil angkot. Kala itu Angelo dan beberapa anak sedang hendak mencukur rambut. Sebelum kecukur rambut, saat masih dalam perjalanan juga dia lakukan pencabulan. Batman cabul ini dituntut dengan hukuman 15-20 tahun. Semoga dia membusuk di penjara. Masih banyak lagi kasus pencabulan oleh pemuka-pemuka agama yang terjadi di bumi Indonesia ini. Saya tidak akan pernah lelah untuk menyuarakan kepada masyarakat untuk lebih peduli dan berteriak nyaring bila melihat dan mengalami pelecehan, kekerasan, dan kekerasan seksual. Anak-anak masih lugu. Mereka menganggap bahwa pemuka agama itu harus dihormati dan benar. Karena itu, anak-anak lebih mudah untuk menuruti apa yang diperintahkan oleh orang yang mereka hormati. Itulah pentingnya sebagai orang yang lebih dewasa dan lebih mengerti untuk memberikan edukasi tentang sexuality kepada anak-anak. Saya pernah menyampaikan hal ini di episode Suara Karen yang lalu. Tips-tips untuk menjaga anak-anak kita dari kekerasan-kekerasan seksual. Jangan lupa, dalam hukum di negara ini, minimal harus ada 2 alat bukti. Tetaplah waspada
dan jaga anak-anak kita dan orang-orang terdekat kita supaya mereka terhindar dari semua hal yang buruk, apalagi kekerasan dan kekerasan seksual. Sampai jumpa lagi di Suara Karen selanjutnya. Stop violence. Speak up.